Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, kita bakal ngelanjutin untuk membahas soal ujian mandiri ya, untuk UM UNES 2024. Nah, ini adalah part yang ke-6, kita bakal bahas soal literasi Inggris dan TPA-nya ya. Nah, teman-teman, buat yang mau nonton part 1 sampai 5-nya, nanti teman-teman bisa cek aja langsung link yang ada di deskripsi aku, oke? Nah, untuk soal-soal ujian mandiri lainnya seperti UNJ, SMMPTN Barat, dan lain-lain, insya Allah aku bakal upload secepatnya ya. Oke, kita mulai dari soal-soal literasi Inggris dulu teman-teman ya. Ini adalah tipe-tipe soal asli ya, karena aku dapatnya dari beberapa sumber asli ya di tahun-tahun sebelumnya. Oke, nomor satu nih. Nomor satu yang ditanyain adalah the appropriate title for the text is, intinya adalah judul terbaiknya tuh apa gitu ya. Nah, kita harus baca dulu sih teksnya. Ini kayak step by step gitu ya. Kayak lebih ke eh ya teks yang menggambarkan kayak langkah-langkah cara melakukan sesuatu gitu. Oke, yang pertama nih, remove the tab from the frets. Oke, remove itu kan pindahkan gitu ya. Pindahkan tabnya, si pitanya gitu ya dari si frets. Oke, udah dapet belum clue-nya? Belum ya, kita lanjut dulu aja. Insert the neck back into the body. Nah, masukkan si leher belakangnya itu ke si badannya. Oke, ini lagi ngomongin apa gitu ya. Kita lanjut lagi aja. Put the metal panel back in its place and put in screws. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu screws itu adalah baut atau sekrup ya. Nah, jadi tuh di sini tuh kayak kita taruh semacam metal gitu ya, logam. Nah, kita tempatkan ke si skrupnya, ke bautnya. Make sure that you put each screw firmly back in place. Nah, jadi pastiin tuh harus rapat, teman-teman ya. Firmly itu rapat. The screws keep the neck secure inside the body. Nah, si bautnya itu tuh harus menjaga si necknya tadi eh, mengamankan untuk isi dalam si badannya ya. Oke, if the screws are not installed correctly, kalau misalnya si bautnya itu tuh nggak terinstall secara benar, the guitar could develop intonation problems. Nah, oh ternyata selama ini lagi bahas gitar ya. Gitar itu katanya bakal ada masalah intonasi suaranya gitu ya. Oke, terus restring the guitar. String itu tuh senar teman-teman ya. Jadi kayak pasang ulang si senar gitarnya gitu. Oke, jadi kalau misalnya dari si teks ini kita tuh bisa menyimpulkan bahwa ini tuh lagi benerin si gitarnya gitu ya. Benerin si senar gitarnya gitu kan. Biar rapet gitu ya. Nah, oke berarti yang mana nih? Kalau yang A, how to paint the guitar body. Gimana sih untuk menggambar badan gitar ya? Enggak ya. Yang B, how to make a guitar secure. Bagaimana sih membuat si gitar itu aman ya? Ini cukup tepat, cuma ini kurang kurang jelas aja gitu ya. Mengamankan apa gitu, apa yang diamankan, jadi enggak sih. How to string a guitar firmly. Nah ini kalau ini udah jelas sih. Bagaimana sih untuk memasang senarnya ke si gitar secara benar gitu ya, secara rapat. Oke, kita tandain dulu ya. How to replace the guitar neck. Nah, ini tapi kan nggak semata-mata ini ya, kita ngeganti si gitar necknya aja ya. Karena kan tadi ada beberapa langkah selain si necknya, berarti ini juga enggak. How to play a guitar correctly. Nah ini belum main gitar beneran sih, kayak masih ngemasang-masang ya. Berarti kemungkinan yang paling benar adalah yang C ya. Oke, nomor 2. The word firmly in the text means, nah firmly tadi aku udah bilang rapat ya. Dengan rapat. Kalau ada li itu tuh dengan teman-teman ya. Oke, berarti yang mana nih? Tightly. Nah ini udah bener ya. Tightly itu dengan ketat ya. Kalau loosely itu nggak ketat sih, kayak jarang gitu ya. Certainly dengan pasti, beautifully dengan cantik, diligently dengan rajin. Oke, aman ya. Number 3.
CIA is concerned mainly with, nah oke, CIA itu kan Badan Intelijen Pusat ya, the Central Intelligence Agency. Oke, kalau misalnya ditanya mainly with, ya udah kita fokus aja ke kata-kata yang ada hubungan sama si mainly. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di kalimat pertama dia masih ngejelasin apa itu CIA, berarti nggak ada ya. Terus dilanjutin apa sih tugasnya CIA, gathering, processing, and analyzing national security information. Jadi kayak mengumpulkan, memproses, menganalisis pengamanan nasional gitu ya, informasi pengamanan nasional dari seluruh dunia gitu. Ini juga masih belum. As one of the principal members of the US intelligence community, the CIA report. Nah, CIA itu tuh melaporkan ke Direktur National Intelligence and is primarily fokus. Nah, primarily ini tuh masih ada hubungannya sama si mainly. Nah, berarti kita fokusnya di kalimat akhir aja ya. Providing intelligence for the president and cabinet. Jadi kayak menyediakan si intelligence tersebut kepada presiden dan kabinet. Nah, itu adalah fokus atau tanggung jawab utamanya ya, penyediaan intelijen pada presiden dan kabinet. Berarti di sini CIA is concerned mainly with, nah ya udah yang masih ada hubungannya sama ini ya. Providing intelligence for the president and cabinet. Yang A, providing security for the state government. Menyediakan keamanan untuk pemerintah negara bagian. Nah ini sebenarnya ada benernya, ada providing intelijen ya sama aja ya, security. Nah tapi di sini ada state government-nya. Kita perhatikan yang B, supplying intelligence for federal government ini bener ya teman-teman ya. Kayak supplying kan menyediakan intelijen untuk pemerintah. Berarti yang B. Oke, number 4. Ini yang ditanyain adalah the writer of the passage intends to gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan kayak gini tuh intinya adalah intends tuh tujuannya. Tujuan dari si teksnya itu apa? Oke, di sini kita cukup baca gagasan utama masing-masing teks aja ya. Yang pertama nih, TikTok is often applauded for its recommendation system. Jadi TikTok tuh punya sistem rekomendasi ya, FYP gitu kan ya. Nah, oke, intinya itulah ya. Itu adalah algoritma TikTok. Oke. Terus yang kedua, one of the inherent challenge with recommendation engines is that they can inadvertently limit user experience. Nah, jadi salah satu tantangan inherentnya, internalnya adalah dengan si rekomendasi sistem ini tuh mereka tuh nggak bisa secara tidak sengaja membatasi user experience, pengalaman dari si penggunanya gitu ya. Yang terkadang ada filter bubble yang masih kebaca gitu ya. Dinyatakan bahwa dengan mengoptimalkan personalisasi dan optimalisasi yang relevan, ada risiko menyajikan aliran video yang semakin homogen. Oke, jadi kayak si FYP-nya itu bakal tidak teroptimalisasi gitu untuk si user experience-nya. Bisa jadi kayak si sound-nya itu sama gitu. Atau konten-konten yang sejenis ya. Terus ada juga isu lainnya, ada TikTok text seriously is not surfacing dangerous content. Nah, jadi kayak tidak membolehkan konten yang berbahaya gitu ya atau melanggar kebijakan. Oke, intinya itu teman-teman ya. Jadi apa sih tujuan dari si penulisnya gitu? Di paragraf pertama lagi jelasin si ini ya sistem rekomendasi TikTok, terus paragraf kedua sama tiga adalah isunya. Nah, berarti di sini coba yang A ya, mengilustrasikan pengguna TikTok tentang concern about the app's recommendation system. Oke, ini nggak sebatas ilustrasi aja sih. Ada juga kalau teman-teman lihat di kalimat terakhir ya. That's why many creator on TikTok will upload video more than once or talk openly about feeling shadow banned over particular content. Itulah sebabnya banyak kreator di TikTok mengunggah video lebih dari sekali atau berbicara terbuka tentang perasaan mereka terhadap pemblokiran shadow ban ya, pemblokiran bayangan atas konten tertentu. Nah, jadi lebih ke si kreatornya sih ya, kalau menurut aku ya, tujuannya tuh. Hmm, jadi kalau misalnya cuma mengilustrasikan ini kurang tepat sih. Terus yang B, oppose the idea that TikTok has a sophisticated recommendation system. Ini ya kebalikan dari si sistem rekomendasi. Enggak juga sih. Ini kayak dibahas plus minusnya ya.
Jadi enggak. Yang C, warn the readers about TikTok's poor recommendation system. Oke. Melarang pembaca untuk ini ya, lagi bahas tentang si sistem rekomendasi TikTok yang buruk. Enggak juga sih, nggak bisa dikatakan buruk ya. Ini kan just opinion ya. Ada positif and negatif, berarti enggak juga. Yang they inform about a downside of TikTok's recommendation system. Nah, ini lebih tepat sih teman-teman. Karena di sini ada suatu informasi yang menjadi downside-nya gitu ya dari si TikTok recommendation system. Tadi ya berupa si limit user experience, terus juga bagi si kreatornya juga ada shadow ban ya. Ini lebih tepat sih. Kalau yang E, explain how TikTok resolve the recommendation system issue. Enggak ya, enggak ada resolve-nya nih, belum dijelasin. Oke, number five. On the basis of the passage, it can be predicted that, nah, kalau prediksi ini tuh biasanya di paragraf selanjutnya. Jadi ini kan di sini ada paragraf satu, 2, 3 ya. Jadi paragraf 4-nya itu kemungkinan lagi bakal bahas apa gitu ya. Karena kan di sini lagi concern tentang si shadow ban ya. Jadi sih selanjutnya prediksinya sih bagi si kreatornya, jadi lagi bahas kreator kan. Jadi paragraf selanjutnya harusnya sih masih ngejelasin tentang kreator. Coba yang A, video creators on TikTok will avoid creating dangerous content. Nah, ini udah benernya ya. Jadi kayak kreator video di TikTok itu harus mencegah gitu ya, membuat konten yang membatas, yang dibatasi oleh si TikToknya atau konten berbahaya ya. Oke, nice. Betul ya. Jadi pokoknya lihat aja sih kata kuncinya. Oke, number six ini dua soal terakhir yang Inggris ya. Habis itu nanti kita ke TPA. What does the text mainly deal with? Oke. Kalau misalnya tadi ditanyain intent tuh tujuannya atau text mainly deal kayak lagi bahas apa gitu ya. Kita fokusnya ke gagasan utama. Kita lihat di paragraf pertama nih. Feline chlamydical conjunctivitis is an infection caused by a bacterial organism. Jadi pokoknya ini lagi bahas sih ini ya, penyakit feline chlamydial conjunctivitis. Ini adalah katanya infeksi yang disebabkan oleh bakteri organism. Nah, pokoknya itu lagi penjelasan si Valin chlamydicalnya ya, ini definitionnya. Terus paragraf 2 apa? The bacteria primarily infects the conjunctiva. Jadi katanya tuh tanda-tanda atau gejalanya ya, infeksinya tuh gimana. Terus yang terakhir, affected cats initially develop a watery discharge from the eyes that quickly becomes thicker and is usually a yellow or greenish color. Ini kayak impact aja ya kalau misalnya terkena si penyakit ini. Oke, berarti ini tuh overview lagi ngejelasin si Valin chlamydical conjunctivitis ya. Jadi kayak gambaran umum si Valin chlamydical conjunctivitis. Oke, berarti jelas banget yang B ya. Jadi kalau misalnya ditanya deal with apa atau intend to, kita cukup baca gagasan utamanya, nggak usah semuanya. Oke? Nomor 7, one of the symptoms of violent chlamydical conjunctivitis. Nah, tadi kalau misalnya symptoms ya, teman-teman kalau belum tahu symptoms itu adalah gejala. Atau infeksinya itu karena apa gitu ya. Nah, itu tuh ada di paragraf 2 teman-teman ya. Nah, di sini kan katanya itu tuh ini ya, ada eating disorder, gangguan makan, labored breathing, berhubungan sama pernafasan, low body temperature, temperatur badan yang rendah, abnormal eye discharge, ada kayak gangguan di mata yang tidak normal, atau dysfunctional eye membrane, atau membran mata yang tidak berfungsi. Oke, kita cari aja kata kunci dari si 5 kata ini ya, biar lebih cepet nih. Oke, di sini ya, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, which are the delicate membranes lining the eyelids and covering the edge of the eyeballs. Nah, katanya tuh si delicate membrannya itu tuh, kalau misalnya teman-teman belum tahu, itu adalah selaput halus yang melapisi si kelopak mata dan menutupi bola matanya. Nah, tapi di sini bukan berarti tidak berfungsi ya. Jadi ini kayak semacam selaputnya itu tuh ada
lapisan gitu ya di kelopak matanya dan dia malah menutup bola mata. Jadi bukan berarti tidak berfungsi, berarti ini enggak ya. Terus infection juga katanya disebabkan oleh inflamasi konjungtivitas pada kucing normal. Ini tuh jarang terlihat. Oke, lanjut. Oke, ini membran lagi. Oke, nah berarti kata kuncinya masih di eye ya guys ya. Yang ada eye-eye-nya yang mana? Yang D coba ya. The eye may protrude partially across the eye. One or both eyes may be involved. Kalau misalnya kita artikan ini adalah adanya membran titan atau kelopak mata ketiga di sudut dalam mata yang mungkin menonjol di sebagian atau seluruh mata. Satu atau keduanya itu mungkin berkaitan gitu ya. Oke, berarti ini kemungkinan benar ya, karena kan eh, adanya keabnormalan ya, ada yang gak beres nih gitu ya sama si matanya gitu kan ya. Atau bisa kita bilang itu adalah gejala yang memang ada gitu ya di si penyakit felin ini. Oke, berarti ya kalau nggak yang E, yang D, karena yang E ini bukan berarti yang disfungsional ya, bukan berarti tidak berfungsi ya, tapi ada gangguan yang ada di mata gitu ya. Berarti yang D ya. Oke, nice. Udah segitu aja untuk bahasa Inggrisnya. Sekarang kita lanjut ke yang TPA. Aku langsung bahas aja teman-teman ya. Nomor 8, ini kan ditanyain ada 5 kata nih. Yang paling beda ya, atau yang tidak memiliki karakteristik yang sama. Biologi, anatomi, fisiologi, genetika, imunologi. Oke. Di sini tuh ilmu-ilmunya teman-teman ya. Ternyata yang D ini bukan ilmunya ya. Jadi yang genetika bukan. Nomor 9, risau, tegar, takut, cemas, khawatir. Risau, tegar, takut. Nah, risau, takut, cemas, khawatir ini masih satu bagian. Kalau tegar, enggak ya. Villa, bungalow, pendopo, penginapan, pesanggerahan. Villa, penginapan kan ya. Bungalow, penginapan juga. Pesanggerahan tuh penginapan yang disediakan sama pemerintah gitu ya. Penginapan juga sama. Nah, pendopo itu tuh tempat menerima tamu ya, jadi bukan penginapan. Nomor 11, pranata, tradisi, kultur, kuno, adat. Pranata di sini itu semacam norma, teman-teman ya, norma. Norma, tradisi, kebiasaan, kultur juga masih budaya atau kebiasaan, adat juga masih bagian dari kebiasaan ya, berarti kuno ya. Lokal, teritorial, nasional, regional, internasional. Lokal tuh masih di dalam daerah, teritorial di ya di bagian daerah gitu ya. Regional juga, nasional, internasional. Nah, di sini yang bukan itu, ini kan ya, lokal, regional, nasional, internasional. Jadi yang bukan teritorial ya, itu tuh yang berhubungan sama laut ya, berarti enggak. Oke, nomor 13, kemarau, lembab. Kemarau tuh bakal mengakibatkan lembab. Kalau penghujan mengakibatkan dingin ya. Ini kan lebih ke kondisinya ya. Betul, dingin. Oke, terkontaminasi, steril, terbius. Nah, berarti kebalikannya ya. Kalau tidak terkontaminasi itu steril, kalau tidak terbius itu sadar ya. Kan kalau terbius itu nggak sadar, ya nggak? Betul ya. Kebalikan. Kebalik. Lanjut, pilot, sopir, pesawat. Nah, pilot itu adalah ini ya teman-teman ya, sopirnya pesawat gitu ya. Kalau sopir ya kemungkinan mobil ya, mobil. Gitu ya. Jadi pilot ke pesawat, sopir ke mobil. Pertikaian, pertentangan, damai. Nah, ini masih sinonim ya. Jadi kalau damai itu adalah rukun. Hutan, perburuan, air. Nah, ini aku agak-agak kurang pede juga sama jawabannya. Tapi menurut aku ya, hutan itu kan dilakukan perburuan gitu ya. Kalau air itu dilakukan apa gitu ya? Di persawahan sih. Karena kalau perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan ini kayak menjadi satu bagian sih. Jadi yang paling mungkin itu yang persawahan ya. Oke, nomor 18. Jika P lebih dari 9, P lebih dari 9, dan Q lebih dari 5, maka hasil perkalian P dan Q. Nah, kalau ada lebih dari tandanya ya, tidak ada sama dengannya, berarti kan kemungkinan dari 9,01 sampai seterusnya gitu ya.
5 juga 5,01 sampai seterusnya. Berarti ya udah kita kaliin aja teman-teman. 9 kali 5 adalah 45. Nah, berarti adalah lebih dari 45. Gak mungkin lebih dari sama dengan. Karena di sini nggak ada tanda sama dengannya ya. Berarti yang A. Nomor 19. Jika satu alfa, satu A ya, sama dengan 2 beta, 2B, lalu satu beta sama dengan 3 gamma, 3G, satu gamma sama dengan 4 delta, berapa banyak alfa yang sama dengan 48 delta? Ini tuh berapa alfanya? Oke, caranya gini teman-teman. Di sini kan satu alfa sama dengan 2 beta, oke? Satu beta sama dengan 3 gamma. Berarti di sini kalau satu beta itu 3 gamma, berarti kalau 2 beta berapa gamma? 2 dikali 3 itu adalah 6 gamma ya. 6 gamma. Oke. Satu gamma itu 4 delta. Satu gamma 4 delta. Berarti kalau 6 gamma dikali 6 aja dong. Ini adalah 6 kali 4, 24 delta. Berarti kalau ditanyain berapa A sih, berapa alfa gitu ya, buat 48 delta, kita lihat aja nih hubungannya. 24 ke 48 itu kali 2. Berarti 1 dikali 2 juga, itu adalah 2. Berarti harusnya adalah 2 alfa yang E gitu ya. Oke, terakhir teman-teman ya. Ini soal perbandingan sih. Oke, di sini. Jika 3A sama dengan 2B dan 7B sama dengan 5C, maka pernyataan yang tepat untuk A banding B banding C. Oke, gampangnya gini sih teman-teman ya. Kita ubahnya gini dulu aja untuk yang A ya. Yang A itu kan berarti kita bisa ubah jadinya adalah A itu 2 per 3 ya. Jadi 3-nya kita pindahin ke kanan. Jadi 2 per 3B. Betul ya? Betul. Kalau aku misalnya mau bilang B, B berarti kita balik aja ya. Itu adalah 3 per 2A. Begitupun sama yang B sama C. Berarti kalau misalnya mau jadi B, B itu adalah 5 per 7C. Atau C itu sama dengan balik ya, 7 per 5C. Nah, sorry, 7 per 5B. Berarti di sini kalau misalnya ditanyain A banding B banding C. Nah, A banding B itu kan berarti berapa teman-teman? Ini adalah 2 banding 3 ya. Nah sekarang B banding C itu adalah 5 banding 7. Nah masih ingat nggak teman-teman? Kalau ada yang sama nih variabel kayak gini. Ini caranya adalah kita kaliin aja. 2 kali 5 itu 10. Yang tengahnya itu 3 kali 5, 15. Yang pinggirnya 7 kali 3, 21. Oke, berarti di sini perbandingan dari A banding B banding C adalah 10 banding 15 banding 21. Udah, jadi ini dia jawabannya. Oke, that is the last question for pembahasan soal kali ini. Gitu aja teman-teman ya. Dan ini ada PR, ada 2 PR. Ini PR pertama dan PR kedua. Mohon maaf dua-duanya literasi atau pengetahuan kuantitatif ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Kalau misalnya ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!